Oke ya. Bisakah pergi haji itu ke Mekah ini ya tentunya dengan merangkak sukma? Jadi harus tahu dulu ya, yang datang ke haji itu bukan cuma manusia. Ada banyak golongan makhluk yang datang juga berhaji, naik haji dan lain ke sana. Jadi sukma bisa ke sana. Bisa ke sana ya? Ya, kalau bisa menebus pertahanan atau penjagaan dari Mekahnya. Ada penjagaan juga di goibnya untuk masuk ke sana. Berarti melewati sana mungkin di daerah India atau di Malaysia itu ada ya. Terus itu. Jadi kalau sukma keluar itu dunia ini dipetain, ada penguasa-penguasa udara, wilayah dan lain-lain. Ya. Kita kalau terbang ke sana, kalau terbang pasti ngadepin itu. Tapi kalau kita pernah ke sana, maksudnya pernah ke Mekahnya, kita bisa gunakan memori itu untuk muncul di sana. Itu beda lagi. Tapi kalau belum pernah ke sana, mau nggak mau kita terbang ke arah sana, menuju sana itu banyak gangguan pasti. Di jalan akan lihat, goib akan kejar. Penjagaan. Ya, misalnya contohnya gini, gak usah jauh-jauh di Mekah. Saya mau ke Bali. Saya nembung dulu, ibu, saya mau ke Bali. Mohon restu untuk di Bali supaya semua warga Bali, goib Bali itu menerima welcome saya datang, tidak merasa nanti saya tinggal pilih mau naik pesawat atau naik darat. Naik darat kan naik kapal tuh. Kalau di kapal itu saya mau mendekati Gilimanuk ya. Gilimanuk masalah. Mendekati Gilimanuk masalah ya. Gilimanuk itu sekitar berapa menit lagi mau dapat tuh, itu udah muncul dua raksasa besar itu. Kayak buto-buto itu. Ditanya, ada perlu apa masuk ke Pulau Bali? Nanti saya tunjukin rencana. Nanti dia bilang, satu yang lagi, biasanya dua itu. Satu yang lagi ngelapor ke Gunung Agung. Nanti tidak lama kemudian mereka muncul, dikasih izin. Jadi kalau udah dapat izin dari Gunung Agung, saya aman di itunya. Nah, kalau kita naik pesawat, begitu berputar pesawat mau landing itu nanti ada datang yang seperti burung, seperti jatayu gitu, seperti makhluk burung itu datangin. Dia akan nanya, ada tujuan apa datang ke Bali? Karena kenapa mereka tanya gitu? Kalau orang biasa nggak ditanya seperti itu, karena kan kami ini orang yang hidup bisa dalam goib gitu. Nah, jadi pasti ada punya teman-teman kalau datang itu. Jadi jujur aja kalau orang spiritual itu tidak sendiri dia. Dia pasti ada bala tentara bantuan, maksudnya ada bala bantuan untuk bekerjanya. Ada yang disuruh-suruh, ada yang diminta tolong. Seperti itu. Kalau dalam dunia goib. Berarti bisa jalan-jalan ke luar negeri ya, dalam artian positif. Misalnya punya anak di sana, punya kerabat di sana, pengen jenguk, cukup dengan merangkak sukma gitu. Bisa. Tapi kadang-kadang mereka tuh tidak bisa, kalau kita belum mencapai titik yang tertingginya, dia nggak bisa nyadari kita datang. Biasanya orang tuh menjatuhkan barang. Tapi ya kadang-kadang untuk sukma menjatuhkan barang itu harus belajar lagi. Harus punya level yang lebih tinggi lagi. Tapi kita bisa datangin mereka. Misalnya ngunjungin siapa. Itu makanya raga sukma itu lebih baik, kalau belum siap lebih baik jangan belajar. Karena banyak sekali untuk peluang melakukan hal yang tidak baik yang bisa menyebabkan sebab dan akibat. Gitu. Nah, oke, saya lanjut. Apakah bisa jalan-jalan ke semesta, planet, galaksi lain? Di luar ini biasanya energinya cukup atau tidak? Karena itu kan mempengaruhi juga energi di tubuh manusia itu. Jadi untuk keluar galaksi, keluar bumi aja, ya itu ekstra luar biasa itu. Ekstra luar biasa. Tapi kita bisa menuju ke tingkat langit. Itu bisa. Kan langit ini ada tingkatnya. Tingkatnya itu jadi tingkat langit itu ada beberapa bentukan, dari beberapa kepercayaan tuh muncul bentukan tingkat. Tapi karena saya berjalannya dalam Islam, jadi ada 7 tingkat langit. Gitu. Tapi kalau saya dipanggil ke tempat lain juga saya ada tahu kalau dunia langit seperti apa, dunia kebudayaan seperti apa itu. Jadi kalau kita bisa menempatkan kenetralan dalam pola pikir kita, dalam baju yang ageman yang kita pakai atau agama yang kita pakai, kita akan bisa dapat pengetahuan lebih bahwa siapa itu dewa, siapa itu Buddha, siapa itu makhluk-makhluk lain gitu. Nah, jadi kita bisa lebih gampang. Kalau kita tidak bisa keluar dari egosentrim agama tadi, sulit gitu. Oke, mungkin Kanjeng Budi bisa sedikit menjelaskan masalah makhluk-makhluk ciptaan Tuhan kan banyak itu. Seperti barusan itu ada dewa, ada malaikat, ada seperti Buddha. Itu mungkin bisa diklasifikasikan gitu. Ya, saya ceritakan satu aja. Yang dulu saya awalnya ketemu beliau, Dewa Siwa. Jadi dulu saya kenapa suka di Merapi, karena Merapi ini kan
Dimanapun kita gali tanah ketemu candi pasti Linggayoni Siwa. Jadi ini disebut tempat Siwa. Yang di daerah Prambanan sana, yang ada Ratu Boko dan lain-lain, di belakangnya lagi itu kan disebut Siwa Pletau. Jadi itu kompleknya Siwa juga. Jadi Dewa Siwa itu kalau yang datang ke saya itu cahaya yang berwarna biru. Dia. Lalu waktu itu saya sedang tenangin diri. Waktu itu saya masih tinggal di kos-kosan di Seturan. Saya meditasi. Tiba-tiba di pagi hari itu ada cahaya warna biru datang kepada saya. Dia bilang, ikuti saya. Aku akan tunjukkan di mana tempat aku berada. Lalu saya ikutin cahaya itu. Jadi cahayanya warnanya kebiruan. Saya ikutin. Cahaya itu bilang, saya ada di arah matahari terbit. Nah, saya yang repotnya itu, saya ngikutinnya nggak boleh pakai motor. Jadi mesti jalan kaki. Akhirnya saya jalan kaki dari Seturan tuh ngikutin, sepanjang kali tuh ngikutin. Akhirnya saya sampai di Sambisari, Candi Sambisari. Nah, saya bingung, loh kok Candi Sambisari? Akhirnya saya lihat beliau duduk seperti yang banyak orang gambar-gambarkan itu di atas Candi Sambisari. Baru saya ucapan salam, itu Dewa Siwa. Saya cari tahu, Candi Sawi ini kenapa penting banget Candi Sari ini kok Dewa Siwa nyuruh saya ke sana. Ternyata dulu di Candi Sambisari itu ada tulisan bahwa itu adalah rumah Dewa Siwa. Pakai bahasa Sanskerta atau apa itu. Mungkin pahlawan atau apa, saya kurang tahu. Itu tulisan itu dicopot dan ditaruh di museum. Jadi cuma Candi Sari yang ada mengatakan bahwa itu adalah rumah Dewa Siwa. Jadi kalau saya mau ketemu Dewa Siwa atau duduk itu, saya ke Candi Sambisari, nggak ke candi yang lain. Seperti itu. Jadi Yogyakarta ini luar biasa kalau untuk tentang kedewaan Siwa itu luar biasa. Karena dulu bukan Hindu, tapi penganut Siwa. Penganut Siwa? Iya. Kalau dikaitkan dengan Ibu Ratu itu masuk kategori alam kedewaan atau malaikat atau apa? Kalau Ibu Ratu tuh levelnya tuh penguasanya udah penguasa tinggi, jadi dia belum disebut dewa. Dia penguasa tinggi, dia lebih tinggi sedikit daripada penguasa gunung dan lain-lain levelnya. Tapi tetap kalau gunung tuh kan ada penguasa tertinggi lagi yang disebut Ismoyo. Itu lebih tinggi lagi Ismoyo itu, karena Ismoyo itu wujudnya udah cahaya. Jadi gampang melihat mereka tuh semakin tingginya tuh wujudnya tuh cahaya. Itu levelnya udah tinggi. Gitu. Jadi kalau Ismoyo itu cahayanya cahaya putih itu Ismoyo itu. Tapi membentuk avatar Semar yang lucu itu, Semar yang hitam itu tuh avatarnya aja. Karena kan manusia ini kalau lihat cahaya aja kan masih gimana ya? Manusia itu tidak bisa dia menyembah, dia berdoa kepada yang tidak terlihat. Dia harus ada. Jadi kadang-kadang dia ambil misalnya jagung hanya simbolik untuk meyakinin hatinya aja gitu. Nah, jadi karena cahaya itu kan sulit mereka untuk mengenangnya, untuk mengingatnya dan lain-lain seperti itu. Jadi semakin bentuk cahayanya semakin mendekati cahaya yang utama, dia semakin tinggi. Semakin terang benderang gitu. Iya, semakin tinggi dia. Jadi kalau Dewa Siwa itu warnanya biru, cahaya warna biru. Dewa Siwa. Oke, kita masih tetap lanjut pertanyaan dari pemirsa ini. Apakah benar, apakah belajar Ngerogo Sukmo itu harus melalui guru? Iya. Kalau nggak belajar melalui guru ya seperti tidur itu, nanti tidur pergi terus bisa lagi. Tapi kalau pas sadar nggak bisa seperti itu. Jadi guru itu sebenarnya untuk membimbing bagaimana caranya untuk tidur tadi jadi sadar. Itu aja. Jadi kalau tidur kan nggak sadar, tapi tidur tadi jadi sadar. Baru sebenarnya bimbingannya sangat penting karena nanti kemana dia pergi dia nggak tahu itu. Karena kalau pertama kali kita Rogo Sukmo pasti kita tertarik ke alam jin, itu otomatis itu. Karena alam jin itu sama dengan alam ini, cuma bedanya tidak ada kayak matahari, pencahayaan itu tidak ada. Yang sana yang bercahaya itu yang mereka sendiri, seperti itu. Apakah mungkin seorang belajar sendiri yang otodidak, mungkin lihat di YouTube, pengen belajar sendiri Ngerogo Sukmo, itu kira-kira bahaya nggak? Sebenarnya kan kalau orang bertanya kayak gini kan sebenarnya kan bahaya, tapi enggak apa-apa dicoba. Biar nanti kan agak linglung-linglung sedikit, agak stres sedikit kan bisa datang kita tolong gitu. Sebenarnya bahaya. Nanti salah jalan bahaya aja. Iya ya. Jangan dicoba. Ketika yang otodidak tadi berhasil, ya,
berhasil keluar Ngerogo Sukmo. Apakah kemungkinan orang tersebut itu bisa balik lagi atau mungkin tertahan? Itu gimana itu? Jadi gini, orang yang bisa keluar Peluangnya, sendiri, orang yang bisa keluar sendiri itu biasanya ada yang dibantu oleh leluhurnya. Jadi ada goib yang bantu lepasin badannya. Itulah yang biasa kalau mantra dibacakan, nanti goib mantra. Jadi roh ilmu itu datang, dia akan bawa. Jadi ada biasanya tuh orang yang bawa itu kemana aja pergi, yang narik dia keluar. Tapi kalau dia coba-coba sendiri untuk buka tabirnya itu pasti nggak bisa, kecuali orang yang mengalami depresi tingkat tinggi itu bisa membuat tabir tuh goyang, bisa keluar. Tapi untuk cenderung ke Bali itu sulit. Nanti akhirnya depresinya kebablasan ya, jadi stres. Jadi stres. Iya. Karena kalau jiwa tuh sebagian tuh keluar nggak bisa balik lagi, itu pasti terganggu kita punya jiwa. ODGJ akhirnya. Belum. Oh belum. Belum. Masih sadar-sadar tapi ya agak orang bilang kurang-kurang linglung gitu. Yang orang kurang-kurang seon gitu. Iya. Oke, kita lanjut. Iya. Menurut Kanjeng Budi, Satrio Piningit itu apa dan siapa? Nah, itu banyak perdebatan sampai sekarang. Satrio Piningit itu orang belum tahu itu sebenarnya apa. Itu sebenarnya gimana? Kalau saya bilang itu sebenarnya nanti wahyu itu. Wahyu yang turun nanti. Satrio Piningit itu. Cuma saya belum bisa ini karena jujur ya, dalam dunia masa depan, apa yang terjadi di masa depan, itu taruhannya sangat besar untuk mengungkap sebuah masa depan. Kami harus bayar dengan berkurangnya waktu hidup kami. Umur? Iya. Harus itu konsekuensinya? Iya. Makanya semua orang yang mengungkap masa depan yang akan terjadi, dan terjadi, pasti umurnya nggak panjang. Kemudian dia meninggal. Banyak toh contohnya, ada dulu ibu-ibu yang terkenal, setelah dia ngomong kejadian, habis itu dia meninggal. Mama Loren? Saya nggak